Halo, selamat pagi semuanya. Akhirnya kita ketemu lagi, sudah hari Pagi, Kak. Kamis. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat ya Iya, Kak. semuanya. Amin. Wah, ini udah ada berapa orang nih yang join? Oke, teman-temannya kalau misalnya belum join, silakan untuk di itu ya, diminta join ya. Oke. Nah, ketemu lagi sama saya, Kak Arin. Hari ini, kalau kemarin misalnya kita sudah ngobrolin gitu ya, tentang gimana sih komunikasi di dunia kerja, dan juga gimana sih kalau misalnya kita mau minta izin atau misalnya ada hal yang harus kita komunikasikan di kantor gitu ya. Hari ini kita akan bahas tentang, bagaimana sih caranya kita bisa membangun hubungan kerja. Membangun hubungan kerja itu apa? Itu seperti, eee, apa ya, berteman yang baik dengan teman-teman kerja, membangun hubungan kerja, seperti itu ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Nah, oke. Caranya membangun hubungan kerja. Nah, pertama saya mau nanya nih, teman-teman di sini ada yang punya teman baik nggak? Mungkin bisa cerita siapa teman baiknya, teman deket gitu, yang sering main bareng. Teman nggak harus teman kerja kan, Kak? Harus teman Nggak harus di teman sekolah sekolah. misalnya atau di rumah. Kalau saya ada teman saya satu sekelas sama saya juga. Nggak sekelas sih. Cuman satu sekolah juga. Cuman kelasnya beda. Siapa tuh namanya? Nando. 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 Oke, ada di sini nggak dia? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, kenapa kok Putra suka berteman dengan Nando? Karena dari awal saya kenal sama Nando tuh dia anaknya baik, apa namanya, baik, terus ya apapun itu suka bantuin gitu, nolong lah gitu, Hmm, gitu. contohnya Putra ditolongin apa tuh? Misalnya kayak apa ya, misalnya kayak ada yang saya nggak bisa gitu, jadi dialah yang bantuin saya, Oh, di ngingetin, sekolah berarti ya? ya dia di sekolah, dialah yang ngingetin saya. Wah, ngingetin apa tuh? Nggak, maksudnya gitu, kalau ini nggak bisa, nah dialah yang bantuin gitu. Oh, oke. Siap. Terima kasih Putra ceritanya. Sama-sama, Kak. Oke, yang lain siapa lagi ya enaknya ya? Uca. Uca is SRB anak brilian. Halo Uca. Di unmute dulu Uca. Halo Uca, apa kabar? Oh, ini belum di unmute, minta tolong untuk dibantu unmute mungkin. Oke. Uca, kabarnya hari ini bagaimana? Saya tidak bisa dengar suaranya Uca. Wah, saya tidak bisa dengar nih suaranya Uca. Tidak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Kak, emang belum masuk. Nggak masuk ya, Kak Surya? Iya, nggak masuk. Apa menghindari itu Gema?
Bisa jadi ya. Oke, ini baru Oh, ini connecting ya, audio connect nih. audio. Iya, Oke. Apa sudah terkoneksi audionya, Uca? masih ada Ah, gangguan, Kak. Kita kasih waktu aja, kita ke yang lain aja, Kak ya. oh, oke. Kalau gitu karena saya belum bisa dengar suaranya, saya ke yang lain dulu ya, Uca. Siapa ya enaknya? Hmm. 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 Siapa ya enaknya di sini? Ada Novan. Nah, ini boleh deh Novan. Halo Novan. Halo Bu. Ih, oke. Novan, bisa ditulis ya di chat biar tidak gemah. Teman baiknya siapa sih dan kenapa kok suka berteman sama dia? Bisa di chat ya, ditulis di komentar. Siapa teman baiknya dan kenapa suka berteman baik sama dia. Oke, selagi menunggu Novan menulis, saya lanjut dulu ya. Oke, nah tadi kan sudah cerita Putra ada Nando teman baiknya karena kenapa senang berteman karena dia suka membantu. Nah, berarti kan kita kalau di sekolah ada teman baik, di rumah mungkin ada juga teman. Oh, ini banyak nih teman baiknya Novan. Ada Adel, Anis, Safa, Uca, Ridwan. Wah, bagus. Tuh kan, jadi di sekolah kita punya teman-teman gitu kan. Nah, kalau di pekerjaan gimana? Nah, sama. Kalau di tempat kerja itu, kita juga akan punya teman kerja gitu. Jadi, teman-teman yang kita akan mungkin ketemu setiap hari, sering bareng, karena kita kerja bareng. Kayak gitu. Jadi sama. Nah, sama kayak kalau di sekolah kan kita sering ketemu ya, mungkin dari pagi sampai siang gitu. Ketemu lagi sama itu gitu ya, karena kita satu satu sekolah gitu. Nah, kalau misalnya nanti bekerja itu juga sama, kita akan ketemu lagi sama dia. Jadi kita akan sering ngobrol, sering bersosialisasi gitu ya. Nah, itu kita harus kalau bisa usahakan jadi teman kerja yang baik gitu. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah komunikasi dengan baik dan sopan. Jadi sama seperti di sekolah kita kalau komunikasi ngomong sama teman enggak yang kasar gitu kan. Ngapain sih kamu gitu kan enggak gitu ya. Harus kayak kamu ngapain? Lagi apa? Aku butuh bantuan nih gitu kan baik dan sopan. Itu di sekolah. Nah, sama dengan nanti kalau misalnya di pekerjaan juga harus tetap menjaga komunikasi yang baik dan sopan. Yang seperti kita obrolin kemarin hari Selasa gitu ya. Nah, terus jangan lupa kalau misalnya nih kita lagi cerita kayak saya sekarang lagi ngobrol sama teman-teman di sini gitu ya. Itu jangan lupa untuk diperhatikan. Kita lihat, kita dengarkan teman kita ini ngomong apa sih gitu, apa sih yang sedang dia bicarakan gitu ya. Jadi jangan lupa untuk diperhatikan. Nah, terus yang ketiga adalah punya empati. Nah, ini di sini ada yang bisa jelasin ke saya, empati itu apa sih? Pernah dengar nggak kata empati? Empati ini apa ya? Apa ya? Kok jadi Apa tuh Putra? Pernah dengar nggak?
Empati itu kayak apa ya? Tapi sudah pernah dengar kata empati? Tapi sudah, cuman seperti apa empati itu kurang. Oh, oke. Udah Siap. pernah dengar, cuman saya kurang paham gitu. Hmm. Empati itu artinya adalah kita itu bisa merasakan apa yang teman rasakan. Contoh, dia lagi seneng nih, kemarin aku beli baju baru loh gitu. Kita juga merasa, wah kamu beli baju baru, mana lihat gitu. Jadi kita merasa seperti kayak, wah dia senang membeli baju baru, aku juga ikut senang seperti itu. Atau misalnya ternyata dia sedang terkena musibah misalnya. Kemarin aku kehilangan uangku, misalnya 500.000, kok kan banyak. Iya, padahal itu untuk bayar listrik misalnya. Nah itu kan kita merasa kayak wah kasihan juga dia. Ternyata dia kehilangan uangnya seperti itu. Jadi kita bisa merasakan apa yang dia rasakan kayak gitu. Itu namanya empati. Nah itu penting kalau di dalam pertemanan gitu. Kayak misalnya teman kita sedang senang, kita juga ikut senang. Pada saat dia sedih, kita juga ikut sedih. Mungkin bisa membantu juga gitu. Makanya di sini saya bilang kalau misalnya dengan teman, jangan lupa untuk punya yang namanya empati. Nah, empati ini akan membantu kita, membuat kita merasa nyaman berteman dengan dia, teman kita juga nyaman berteman dengan kita. Jadi contohnya kalau dia sedang sedih, kita hibur gitu, biar dia tidak terlalu sedih. Misalnya dia, aduh aku kemarin kehilangan uang 500.000 gitu. Kita hibur, wah kamu udah coba cari belum uangnya gitu. Atau misalnya, ya udah deh makan siang hari ini aku traktir biar kamu nggak sedih misalnya seperti itu. Jadi jangan lupa untuk dihibur gitu ya. Nah, ini juga. Jadi kalau kita bekerja itu kita sedang melakukan sesuatu gitu. Jadi sedang melakukan pekerjaan. Kadang-kadang dalam bekerja itu kita punya masalah gitu. Misalnya ini sedang di gambar ini sedang menata kaleng gitu ya. Ternyata lemari untuk penyimpanan kalengnya nggak cukup nih. Terus ditaruh di mana? Itu kan berarti masalah gitu. Ini saya taruh di mana nih gitu. Saya bingung, misalnya temennya kayak gitu. Karena kalengnya udah penuh nih gitu. Nah, kita bisa kasih solusi gitu. Oh, coba aja digeser ke sini yang kaleng lainnya biar yang kaleng ini bisa masuk gitu. Jadi dengan memberi solusi itu kita bisa kita bisa membuat teman kita merasa terbantu gitu. Jadi kita bisa berteman baik sama dia karena kita membantu gitu. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya di dunia kerja itu jangan lupa untuk punya yang yang namanya rasa peduli. Peduli apa ini Ibu gitu. Peduli sama teman atau apa ya? Yang pertama adalah peduli pada pekerjaan. Ya, ini penting. Kenapa kita harus peduli sama pekerjaan kita? Karena kita punya tanggung jawab gitu. Kita harus melakukan pekerjaan itu gitu. Jadi kita harus ya benar-benar dilakukan. Kalau kita melakukan pekerjaannya itu berarti kita peduli dengan pekerjaannya. Nah, yang lebih baik itu kalau misalnya kita melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Nah, itu peduli pada pekerjaan. Jadi paling tidak yang harus dilakukan, teman-teman harus tahu hari ini mau ngerjain apa. Gitu. Misalnya kerja di sebagai operator mesin di PT Flag kemarin ya. Hari ini saya harus ngerjain apa ya? Oh, hari ini saya harus mengoperasikan mesin kan biar jalan tuh. Nah, itu artinya teman-teman peduli sama pekerjaannya karena teman-teman tahu apa yang harus dikerjakan.
Atau misalnya kerja di Alfamart gitu ya. Hari ini apa yang harus dikerjakan ya gitu. Oh, ternyata hari ini barangnya datang. Barangnya apa? Barangnya itu cemilan gitu. Cemilan sama mie instan hari ini stoknya datang semua gitu. Nah, kalau stoknya datang berarti saya harus menata itu di rak gitu. Jadi teman-teman udah tahu, oh hari ini ada barang datang, ini yang saya harus lakukan, saya harus nata di rak gitu. Kemudian teman-teman tata. Nah, itu artinya teman-teman peduli sama pekerjaannya, gitu ya. Nah, kalau bisa pekerjaannya itu juga harus selesai gitu. Jangan misalnya sedang menata cemilan gitu ya. Terus di tengah nata, ntar aja deh gitu. Terus ditinggal. Nah, itu artinya tidak bertanggung jawab, itu artinya tidak peduli sama pekerjaan. Jadi, kalau sudah dilakukan harus diselesaikan. Gitu. Jadi teman-teman istilahnya kerjaannya baik gitu ya. Orang yang bekerja sama teman-teman juga senang gitu. Karena kalau misalnya contohnya tadi sedang merapikan cemilan gitu ya. Terus tiba-tiba teman-teman tinggal gitu kan. Teman kerjanya kan bingung. Lah, kok ditinggal? Terus ini siapa yang harus itu ngerapiin? Ya udah deh saya rapiin. Dia mungkin merapikan, tapi kan dia juga sebel gitu. Gimana sih dia nih kok kerjaannya nggak diselesaikan gitu ya. Gitu. Itu artinya peduli pada pekerjaan. Yang kedua, peduli pada teman. Nah, peduli pada teman kerja ya. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya teman itu contohnya dia kesusahan nih dalam bekerja, teman-teman bisa bantu. Tanya dulu, kamu butuh bantuan nggak gitu. Kalau butuh ya sudah silakan dibantu gitu. Terus yang kedua itu juga bisa dengan kerja tim. Nah, kan teman-teman di dalam pekerjaan itu akan ada teman kerja ya. Itu tuh beberapa orang yang kerja bareng itu namanya tim. Jadi nanti teman-teman akan sering dengar tuh kata tim gitu ya. Tim kerja misalnya. Kalau di sekolah itu mungkin sama dengan kelompok. Kalau ada tugas kelompok, terus misalnya tugas bersama, itu kan ada namanya kelompok ya. Kalau di tempat kerja itu namanya tim. Gitu. Kerja tim itu gimana? Kerja tim itu kerja yang kita melakukan bersama-sama dan menyelesaikan pekerjaan bersama-sama. Itu namanya kerja tim, gitu. Sama dengan juga bekerja sama kan, Kak? Betul. Karena nanti di dunia kerja kita akan ada teman kerja. Nah, kita harus bekerja sama dengan si teman ini biar pekerjaan kita Cepat selesai. selesai, pekerjaan tim selesai, gitu. Kemudian ini jangan lupa ya. Sorry. Jangan lupa untuk percaya diri. Ini penting. Kemarin kan ada yang nanya, gimana caranya saya bisa ngobrol Kak kalau dengan teman kerja. Nomor satu harus pede, harus percaya diri gitu. Jadi kayak, oh iya saya mah kalau mau ngobrol ya ngobrol aja gitu. Jadi kita harus punya percaya diri gitu. Kita harus yakin kalau kita bisa kerja, kita bisa temenan sama teman kerja ini. Ya udah, habis itu kita pasti bisa untuk sosialisasi gitu. Nah, ini ya saya ingetin lagi punya empati. Ini penting kalau di dunia kerja. Jadi kita istilahnya juga tidak tidak semena-mena sama teman, tidak suka-suka sama teman. Misalnya kita nggak yang bikin teman susah ataupun teman bikin kita susah. Makanya kita harus punya empati. Kalau misalnya dia sedang ada masalah, kita hibur. Kalau dia sedang ada senang misalnya, ya kita ikut senang gitu, ikut merayakan gitu.
Nah, ini juga penting ya teman-teman untuk kadang-kadang kita harus ngobrol juga sama teman kerja. Jadi nggak yang kerja aja gitu, tapi nggak ada ngobrolnya gitu. Karena kan kita sama teman kerja itu lama ya, bukan yang 1 jam terus pulang gitu, tapi bisa jadi 8 jam gitu. Lama kan kerja itu lama, bisa jadi mungkin orang tuanya teman-teman dari pagi sampai sore baru pulang gitu kan. Nah, itu di sela-sela itu bisa sambil ngobrol gitu. Jadi misalnya teman-teman pingin kenal sama temennya, kamu tinggal di mana? Kamu hobinya apa? Gitu. Itu ngobrol-ngobrol aja gitu. Tapi jangan lupakan kerjaan gitu, jangan ngobrol terus tapi nggak kerja. Nah itu juga nggak baik. Jadi kerja iya, di sela-sela itu ngobrol gitu. Ini ya kunci dari komunikasi STMJ. Ada yang tahu nggak STMJ itu apa? Salam, Salam. salam, terima kasih, sama apa satu lagi ya? J-nya apa ya, kayak J-nya saya lupa. Itu aja Oke. sih dua itu. Terima kasih, salam, ya salam, terima kasih. Itu aja sih. Yang Oke. satu laginya lupa. Lupa ya. Oke, STMJ. Kalau di Jawa itu STMJ minuman, tapi STMJ di sini kalau komunikasi yang pertama S betul, salam. Nah, itu penting. Jadi salam itu kita menyapa gitu ya. Kenapa? Menyapa teman kita. Halo, apa kabar hari ini? Gitu. Misalnya kita baru datang ke kantor. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Gimana? Kemarin gimana tuh? Apa gitu. Jadi ngobrol-ngobrol. Jadi jangan lupa untuk salam karena itu kayak awalan ya. Kayak saya tadi kalau mau masuk ke Zoom ini kayak halo, selamat pagi semuanya. Nah, gitu-gitu. Itu jangan lupa. Nggak yang tiba-tiba masuk nyelonong naruh tas terus udah nggak ngomong apa-apa. Jangan ya. Gitu. Yang kedua, ya betul, terima kasih. Ucapkan terima kasih kalau memang sudah dibantu atau misalnya diberi sesuatu gitu ya. Misalnya kita ternyata kerjaan kita dibantuin gitu. Jangan lupa untuk bilang terima kasih. Seperti itu. Itu penting loh itu di sekolah, di rumah, di dunia kerja itu juga penting. Terus yang ketiga M-nya itu maaf gitu ya. Kalau kita kerja, kadang-kadang kita bisa saja bikin kesalahan gitu. Kalau kita bikin kesalahan, jangan lupa untuk ucapkan maaf. Oh iya, maaf saya salah gitu. Apa misalnya teman-teman di awal ya baru mulai kerja terus misalnya kerja di Alfamart lagi deh coba. Terus teman-teman salah taruh barang ternyata camilannya ternyata ditaruh di tempat deterjen. Wah, itu kan beda kan. Satunya sabun, satunya makanan. Karena teman-teman nggak tahu di mana letaknya gitu misalnya. Nah, itu kan kesalahan ya. Terus sama temannya ditegur. Ini camilan jangan ditaruh di deterjen, salah gitu. Taruh sini gitu. Nah, itu oh iya maaf aku baru tahu gitu. Jadi jangan lupa untuk bilang maaf kalau salah. Nah, ini J yang terakhir, ada yang tahu cerita Pinocchio? Kalau Pinocchio itu kan dia kalau bohong kan pasti hidungnya memanjang gitu, lama-lama memanjang gitu. Betul. Berarti apa nih? J-nya apa? Apa ya J-nya? Kalau dia bohong, hidungnya memanjang. Hidungnya memendek kalau dia apa berarti? Kalau tidak berbohong hidungnya memendek. Tapi kalau
berbohong dia memanjang. Betul. Nah, jangan jadi Pinocchio ya. Jadi J-nya itu jujur. Jujur aja, Gitu. jujur. Oh iya, jujur. Heeh. Jadi makanya jangan jadi Pinocchio. Nah, kalau kerja itu jujur itu penting kalau di pekerjaan. Karena kalau kita jujur, orang jadi percaya sama kita. Gitu. Kalau orang percaya sama kita, orang akan suka kerja sama kita. Gitu. Jadi J ini penting sekali gitu ya. Apa namanya? Harus selalu berusaha untuk bisa jujur di dalam pekerjaan. Misalnya ada misalnya di kerja di PT Flex misalnya, operator mesin gitu ya. Terus ternyata ada mesin yang salah gitu. Ada kita mencet tombol yang salah gitu ya. Terus kita akhirnya produksinya bermasalah misalnya. Terus terus dimarahin lah sama atasan. Ini siapa ini? Kok bisa produksinya salah itu? Ini kenapa gitu? Jangan diem aja gitu. Karena kita tahu kita yang salah gitu. Jadi harus jujur kayak, oh iya Pak, maaf saya tadi salah mencet tombol misalnya, mencet tombol di mesin gitu. Jadi harus jujur gitu. Kok bisa kamu, mungkin dimarahin dulu ya, kok bisa kamu membuat ini apa namanya mesinnya kok bisa salah gini. Tapi pada akhirnya kayak orang juga akan lihat kejujuran kayak oh iya dia mau mengakui kesalahannya gitu. Berarti orangnya bagus ini kerja. Oke ya udah besok-besok kamu kalau kerja hati-hati gitu, lebih perhatikan lagi tombol mana. Misalnya seperti itu. Jadi harus jujur ya teman-teman. Misalnya kalau di Alfamart, apalagi Alfamart itu ada kasir, di dalam kasir itu ada uang gitu kan. Wah itu harus jujur gitu, karena Harus biasanya kalau betul-betul kita jujur ya, kerja Pak. di toko gitu ya, di akhir jam kerja itu akan dihitung uang yang masuk, uang yang ada di dalam kasir itu sama nggak dengan yang ada di komputer. Biasanya kalau misalnya teman-teman belanja di Alfamart gitu ya, itu kan teman-teman akan pakai komputer ya, mbak-mbak kasirnya ya, kayak oh ini tuh di scan, terus nanti keluar harganya gitu ya. Nah itu di situ ada catatannya gitu. Misalnya hari ini ternyata teman-teman penjualannya misalnya 10 juta gitu ya. Berarti nanti di kasir itu harus ada uang 10 juta gitu. Jadi itu harus sama gitu. Kadang-kadang mungkin orang ada yang kayak waduh ada uang gitu ya. Tapi teman-teman harus ingat harus tetap jujur karena itu bukan uang teman-teman gitu. Misalnya di Alfamart, uang teman-teman adalah gaji yang nanti dikasih gitu ya oleh perusahaan gitu. Jadi harus jujur gitu. Nah, ini saya mau nanya nih, kalau misalnya pada waktu kerja nanti ada temennya yang kena musibah, misalnya kecelakaan, apa yang teman-teman akan lakukan? Membantunya Oke. Membantu dia ya, membantu seperti apa Putra? misalnya teman yang kena musibah, kita bantu untuk membawa kayak misalnya kecelakaan ketimpa apa gitu, kita bawa ke rumah sakit, terus kita ya bawa ke rumah sakit. Oke. Bawa ke rumah sakit, betul. Ya. Itu kalau misalnya tempat kejadiannya dekat dengan kantor ya. Ya. Kalau misalnya dia sudah kecelakaan sebelum masuk kantor, misalnya itu bisa dijenguk, jangan lupa. Kita datengin ke rumah sakit, ke rumahnya dia. Gimana kabar kamu? Gitu. Nah, kalau temennya lagi stres atau pusing sama kerjaannya, gimana? Kita hibur juga.
Menghibur juga sih. Bisa dihibur, ditanyain, "Kamu kenapa? Stresnya kenapa? Pusing bagian mana? Butuh bantuan nggak?" Gitu. Itu Iya, bisa. banyak. Jadi jangan lupa ya, nanti perhatikan teman di tempat kerja, kiranya kayak, "Oh, dia puyeng nih. Kenapa dia pusing?" Gitu. "Oh, ternyata dia pusing karena kerjaannya banyak." Ya udah, kamu mau tapi pastikan kita sedang tidak sibuk ya. Kalau kita sibuk, ya kalau mau membantu nanti tambah nggak selesai pekerjaannya kita juga. Jadi utamakan pekerjaan kita selesai, kalau misalnya mau bantu teman, bisa bantu teman atau paling enggak misalnya, "Ya udah deh kita makan siang hari ini aja ke kantin sebelah," misalnya. Jadi dia istilahnya, ketemu makanan baru mungkin kan juga menghibur, kayak gitu. Kalau ada yang ulang tahun gimana? Kita ucapkan Betul. selamat ulang tahun. Ya, minimal diucapin selamat ya, selamat ulang tahun gitu. Ada yang mungkin dikasih kado, ada yang dikasih surprise gitu ya. Jadi tergantung, tapi jangan lupa itu karena kita sosialisasi sama teman kita gitu. Kalau ada yang nikah, Sama kayak ulang tahun juga sih sebenarnya, kita betul. ucapin juga. Betul, kalau diundang misalnya tempatnya deket bisa datang gitu juga ya teman-teman. Gitu. Oh iya, satu lagi saya mau ingetin teman kerja itu, apa namanya, umurnya itu mungkin beda-beda. Mungkin kayak teman-teman sekarang masih umur belasan akhir, 18, 19, 20, aku 20 awal gitu ya. Mungkin belum mikir nikah atau gimana, tapi nanti pada waktu kerja, kita mungkin temennya ada yang umur, 30 tahun, ada yang umur 40 tahun. Mungkin ada yang lebih muda dari kita gitu. Jadi kadang-kadang ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya keluarga, ada yang masih sendiri gitu ya. Jadi beda-beda. Nah ini kalau misalnya teman kamu sudah berhenti kerja nih di tempat Atau resign kamu, gitu ya, Kak. resign, terus dia dapat kerja baru gimana tuh? Gimana ya? Dia dapat kerja di tempat baru gitu. Selamat ya, kamu udah dapat tempat yang baru. Ya, betul, jangan lupa ngasih selamat kalau dia memang, kemarin sudah nggak kerja di tempat kita, terus kemudian dia dapat kerja tempat baru. Karena itu bagi dia adalah hal yang menyenangkan mungkin, kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk dikasih selamat. Nah itu deh, ternyata habis. Itu. Jadi teman-teman jangan lupa kalau misalnya nanti bekerja itu, kalau sekarang kan sekolah ini ya teman-temannya umurnya sama ya gitu ya. Kelas 3 semua, kelas 2 semua, kelas 10 semua misalnya. Paling yang lebih tua hanya guru misalnya. Tapi yang lebih muda adik-adik kelas gitu ya. Nanti kalau dikerja teman satu kerjaan itu umurnya beda-beda gitu. Kayak saya sama Mbak Suri, kami beda berapa ya Mbak? 3 tahun ya. 2-3 tahun misalnya. Terus kemarin tempat kerja saya ada yang bedanya saya 20 tahun. Jadi saya baru umur 20-an, beliau sudah umur 40-an gitu. Teman-teman mungkin nanti juga seperti itu, apalagi kalau misalnya tempat kerjanya perusahaan besar gitu. Terus juga ini, Kak, ada yang mau saya tanyain juga sih. Kalau misalnya teman kita udah kita bantuin ini, ya kan? Nah, kita bantuin, tapi dia malah menusuk kita dari belakang. Nah, itu gimana itu, Kak? Kita udah bantuin dia nih, udah bantu banyak. Giliran kita yang mau minta tolong, dia malah nggak mau. Malah dia menusuk kita dari belakang gitu.
Itu bagaimana itu, Kak? Iya, 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 iya. Kadang itu memang bisa terjadi di dunia kerja ya, namanya juga orang gitu. Ini di dunia kerjanya saya tanya sih. Mhm. Nah, memang kalau di dunia kerja itu memang selain umurnya beda-beda, orangnya, karakternya itu juga beda-beda. Ada yang memang orangnya baik, ada yang orangnya baik di depan aja gitu ya. Iya. Ada yang apa namanya seperti yang Putra katakan tadi gitu. Malah dia ternyata nusuk dari belakang gitu. Nah, Hmm. tapi yang penting kita tetap jadi orang baik dulu gitu. Karena orang akan lihat itu. Orang tuh bisa kok lihat kayak misalnya, oh si Putra ini orang baik gitu. Oh si ini tuh ternyata suka nusuk dari belakang. Kamu hati-hati ya sama ini. Orang tuh bisa bilang begitu juga. Maksudnya bisa menilai itu gitu. Orang tuh Iya, tahu pasti gitu. walaupun kita nggak melihat secara langsung, tapi orang ini bisa menilai, kamu jangan sama dia ini orangnya agak lain. Bisa dia menusuk dari belakang. Dia baiknya di depan Iya, kita aja gitu. iya. Kadang, nah itu makanya kayak orang lain akan bisa menilai. Mungkin yang orang yang baik akan mengingatkan kita, kamu jangan terlalu sama ini ya, karena ini orangnya nggak terlalu baik gitu. Tapi Hmm. jangan lupa kita tetap baik. Tapi kalau memang ternyata misalnya dia sukanya nusuk dari belakang, jadi kita harus tahu juga baiknya kita tuh seberapa gitu. Jangan sampai terlalu baik malah dimanfaatkan misalnya Ya, dimanfaatkan. gitu. Banyak Jadi, juga sih orang kayak gitu. nah jadi kalau misalnya pun kita merasa kayak wah ini mah kayaknya ini kalau aku bantu misalnya ya dia sebenarnya lagi nggak banyak kerjaan, cuman lagi males aja gitu. Hmm. Terus sebenarnya dia bisa ngerjain sendiri tapi males kan, terus minta bantuan gitu. Ya kalau kita tahu seperti itu, bilang aja kita nggak bisa gitu. Oh sedangkan pekerjaan kita banyak misalnya. Saya kerjanya masih banyak ini, nggak bisa bantu dulu, maaf ya gitu. Gituin aja gitu. Jadi nggak apa-apa kayak gitu. Ya kadang-kadang kalau udah kita bilang kayak begitu, ini orang masa sih banyak kerjanya, apa pelit atau gimana gitu kan. Iya, tapi kita juga bisa lihat kan misalnya. Nah, itu misalnya dia terlihat video call-an sama orang lain pas jam kerja misalnya. Nah, itu dia video call-an sama temannya gitu. Berarti kan dia sebenarnya bisa nyelesain kerjaannya, cuman apa namanya? Cuman lagi males aja gitu. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Kita tegur juga nggak apa-apa gitu. Tapi tegur juga harus hati-hati ya, maksudnya. Ya mengingatkannya harus juga Heeh. hati-hati sih. Memang. Iya, kadang-kadang bisa kayak, lah itu kamu video call gitu. Kan berarti bisa kerja, tapi kamu video call-an gitu misalnya. Gitu. Jadi kalau dengan yang seperti itu juga harus hati-hati cara untuk mengingatkannya gitu. Jangan terlalu menohok tapi agak halus dikit gitu. Gitu. Karena kadang-kadang kan kalau yang seperti itu kalau kita menohok dia nanti dia balik ke kita gitu-gitu terus gitu. Ya, Malah jadi masalah nanti. sampai segitunya terus. Iya gitu. Atau kalau misalnya seperti itu, misalnya kita merasa dirugikan gitu ya, itu kita juga bisa bilang ke atasan gitu. Ya, atau Pak, ke HRD-nya juga kan. iya, tapi yang pertama atasan dulu, kemudian nanti ke HRD juga gitu. Oh, Jadi ke kayak, atas Pak, dulu baru ke Pak HRD. ini kok begini ya Pak ya gitu. Saya tuh kemarin eh, misalnya, saya tuh kemarin Bantuin dimintain dia gitu. bantuan gitu loh, tapi dia sendiri nggak kerja gitu. Tapi pasti biasanya atasan juga bisa lihat gitu kayak ya sebenarnya anak ini males gitu misalnya. Jadi dia sudah bisa menilai sebenarnya. Cuman yang kita kasih tahu ke dia tuh cuman buat informasi tambahan dan juga dari kita biar orang ini tahu kalau kalau kita itu kayak dimanfaatkan misalnya kayak gitu. Ya, terus juga gini Kak. Kadang-kadang nih orang kan banyak juga yang apa sih namanya nih, dia kita bantuin nggak mau. Nah, Hmm. nanti pas datang atasannya,
Pas datang atasannya nih, dia nengok ke kita ngajak, oh ya mana yang aku bantu. Nah pas udah ada atasannya di situ, baru dia ngomong mana saya bantu. Nah pas atasannya udah pergi, baru dia malah ke tempat yang lain gitu. Kadang-kadang sih Oh, jadi dia nggak mau bantu kita gitu ya? iya, dia nggak mau bantu kita, tapi pas ada atasannya baru dia mau bantu kita. Putra nih kayaknya banyak dengar cerita ya Enggak, tentang enggak, saya dunia kerja. dengar gitu. Makanya saya kan kalau di dunia kerja kan memang gitu, Kak. Mungkin saya pengen tahu aja sih. Iya, jadi karena mungkin saya jelasin ya kenapa ada orang-orang yang seperti itu. Pertama itu karena kalau kita kerja itu kan kita dinilai ya, kerjaan kita bagus atau tidak, gitu. Iya. Kerjaan kita selesai atau tidak, kerjaan kita, ini saya freeze, oh enggak, kerjaan kita selesai atau enggak gitu ya. Kita kerja tim enggak, itu juga dinilai gitu kan. Nah, kadang ada orang yang menilai itu siapa? Yang menilai itu kan atasan gitu ya. Ya, atasan. Nah, kadang ada orang yang ingin dilihat sama atasannya. Kalau dia ngebantu misalnya atau kerjaannya baik gitu. Pingin dilihat aja gitu. Karena Iya, itu iya. bisa meningkatkan penilaian dia. Tapi sebenarnya dia juga bukan orang yang suka bantu atau gimana, cuman pingin dilihat aja gitu. Makanya ada orang-orang yang mungkin kadang-kadang dia akan bantu kalau dilihat aja gitu. Nah, itu sebenarnya sih bukan kualitas yang baik ya, teman-teman. Jadi jangan ditiru gitu. Karena Iya. itu namanya ada istilahnya namanya integritas. Integritas itu istilahnya artinya kita tetap memberikan pekerjaan kualitasnya yang baik, yang benar, tuntas, dilihat atau tidak dilihat oleh atasan gitu. Karena kualitas kerja kita tuh pasti kelihatan sebenarnya gitu. Hasilnya tuh pasti kelihatan gitu. Maksudnya kalau misalnya memang konsisten bagus, ya akan bagus terus gitu hasilnya. Nah, terus gimana kalau ada orang yang seperti itu? Kita pasti sudah tahu kayak oh dia ini mah istilahnya apa ya? Biar dilihat aja gitu sama atasan gitu. Nah, ya kita sudah tahu kan. Jadi kayak ya udahlah kalau dibantu ya syukur gitu. Kalau Kalau enggak nggak ya dibantu sudah. pun Itu sih. juga nggak Tapi apa-apa. yang terpenting kita kerjanya selesai gitu. Kalau dia mau cari istilahnya itu cari muka ya. Kalau misalnya Iya, cari cari muka atau apa ya terserah apa gitu. gitu. Seperti itu. Teman-teman juga jangan ditiru ya yang seperti itu kayak oh, ada bos. Saya harus kerja rajin. Oh, begitu bosnya pergi, kerjanya jelek. Wadah. Karena itu bisa selalu dinilai gitu. Misalnya saya atasannya gitu ya. Terus saya berkunjung ke toko. Misalnya Alfamart lagi gitu lah. Saya berkunjung ke toko. Pada saat saya berkunjung ke toko, saya lihat pada rajin nih, tiba-tiba pada rajin, oh semuanya di display, semuanya dirapiin, disapu, di apa gitu. Terus kemudian saya pergi misalnya. Saya pergi beberapa jam. Nah, kalau misalnya kita sedang menyapu gitu ya. Kalau kita punya integritas, pasti nyapu ngepel toko itu selesai. Ya, selesai. Iya kan, kayak selesai. Hmm. Nggak cuman pas saya datang ke toko misalnya. Tapi kemudian saya iseng lah gitu ya. Sejam kemudian saya datang lagi ke toko. Saya lihat ini sapu pel kok belum selesai. Gitu. Harusnya kan selesai paling mungkin 30 menit selesai misalnya atau 45 menit gitu ya. Tapi saya datang lagi, loh kok belum selesai. Nah, itu di situ saya bisa tahu gitu. Oh, ini berarti cuma dikerjain pas saya tadi ke sini gitu. Berarti nah di situ kan saya bisa menilai gitu. Oh, ini integritas kerjanya nggak ada gitu. Gitu, seperti itu contohnya. Atau misalnya ternyata saya datang ke toko sudah selesai, nyapunya sudah selesai, ngepel sudah selesai, barang sudah tertata gitu ya. Saya lihat, oh oke, mereka tetap bekerja walaupun saya nggak lihat gitu misalnya.
Nah, kayak gitu. Jadi dari situ sih bisa dilihat, dinilai sama atasan gitu. Gitu teman-teman. Jadi jangan cuman rajin kalau ada atasannya. Kerja itu harus tetap aja ya rajin gitu. Rajin iya. Jangan pas atasannya datang baru kita rajin. Pas Iya, gitu. udah Sama seperti belajar kan. Kalau misalnya di rumah belajar kan besok ada ulangan nggak ada ulangan harusnya sih belajar ya, gitu kan. Gitu. Apalagi ada ulangan, semakin belajar. Tapi kan bukan berarti kalau nggak ada ulangan, aku nggak mau belajar gitu kan. Atau misalnya ada PR nggak dikerjain, aduh jangan. Kalau ada PR nggak dikerjain itu di dunia kerja sama dengan ada pekerjaan tapi nggak diselesaikan gitu. ya, Itu jadi jelek numpuk, penilaiannya. pekerjaannya jadi numpuk. Iya, selain numpuk apa ya? Kualitas kerjanya juga tidak bagus gitu. Perusahaan juga kayak, loh ini gimana sih? Kok nggak kerja gitu. Nah, itu juga nggak baik. Gitu. Bagaimana Putra sudah menjawab ya? Ya, itu aja sih sebenarnya kan. Ya walaupun saya nggak ngeliat, tapi kan saya pengen tahu juga kan gimana karakter orang ini di dunia kerja gitu. Itu aja sih saya pengen tahunya. Oke. Makanya saya nanya sama kakak gitu. Iya. Karena memang orang di dunia kerja itu beda-beda ya karakternya gitu. Ada teman-teman yang baik, yang memang kualitas kerjanya baik gitu ya, yang dia akan selalu membantu kita gitu misalnya. Dan memang bagus, ada juga orang-orang yang kurang bagus gitu. Dan kadang kita nggak bisa milih gitu. Ya, makanya kita kalau bisa harus apa ya? Fleksibel lah dalam kerja itu kalau sama teman-teman kerja kayak gitu. Oke, ada lagi mungkin yang lain yang mau ditanyakan dari guru-guru juga boleh. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mungkin dari Kak Suri biasanya ada apa nih Kak yang mau di-share sama teman-teman? Oke, aku mau minta cerita deh mungkin dari siapa ya? Dari teman-teman di ini kayaknya Kartini ya, dari teman-teman Kartini. Pernah nggak sih ada teman yang nyebelin gitu? Siapa ya di antara teman-teman ini, di antara Adit, Ardi, Baron, Sabet, Khairia, ada yang bisa cerita mungkin? Pernah nggak sih ada teman yang nyebelin? Ayo, siapa yang mau cerita? Wah, ini siapa nih namanya nih? Namanya siapa? Oke, nama saya Ferry. Heri ya? Ya, oke, dulu saya pernah berantem bersama teman dengar dulu. Iya, dulu
waktu saya masih kecil tuh saya ada diskriminasi karena saya pakai bahasa isyarat, orang dengar mengolok-olok saya seperti itu. Saya merasa kurang nyaman dan terdiskriminasi seperti itu. Tapi selanjutnya karena sudah menyebar budaya tuli dan sebagainya, itu mereka mulai menghormati dan tidak mendiskriminasi, tidak mengolok, mengejek lagi dan seperti itu. Tapi sekarang sudah tahu bahwa kemampuannya masing-masing seperti macam-macam seperti itu. Oh, oke, menarik. Nah, itu pernah nggak misalnya, oh iya, Oke, itu dulu, tapi sekarang kita sudah setara dan mulai berteman seperti itu, sudah seperti itu. wah, kalau temenan biasanya ngobrol apa nih berarti? Aku merasa senang berteman di sini. Jadi biasa ngobrol tentang foto, pekerjaan, komunikasi seperti itu, atau tentang pembelajaran, contoh saling membantu dalam pembelajaran seperti itu. Kami bersahabat. Oh, kalau di sekolah ya. Ya. Nah, kalau sama teman yang tadi, sama teman dengar itu, masih Contoh tetap kalau ada butuh bantuan, belajar, dan sebagainya, itu saling bantu. Ya, yang tadi yang mengolok-olok tadi sudah lama, sekarang berteman. Oh. Contoh cerita seperti, karena kan bahasa isyaratnya nggak tahu ya, jadi nggak bisa ini, jadi ya maklum aja gitu, nggak bisa ngobrol karena nggak bisa bahasa isyarat gitu. Oh, oke. Siap. Terima kasih ceritanya. Ferry ya tadi namanya ya. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Nah, iya, saya ingatkan lagi juga ya, teman-teman. Nanti kalau di pekerjaan akan ada banyak orang yang belum bisa bahasa isyarat. Nah, itu kalau bisa, teman-teman bisa mulai ajarkan gitu. Jadi sedikit-sedikit itu tadi mungkin awalnya dia merasa, wah gimana ini saya rasanya caranya komunikasi gitu ya. Tapi lama-lama seperti cerita Ferry tadi, bisa jadi dia mulai paham gitu. Oh, ternyata bisa komunikasinya. Ternyata bisa contohnya pakai teks dulu. Saya chat WA aja deh kalau gitu misalnya. Terus lama-lama, oh ternyata bisa ini ya, saya bisa belajar bahasa isyarat gitu. Jadi jangan lupa diajarin ya teman-teman, karena ada banyak ada banyaklah jenis orang di pekerjaan gitu ya. Ada yang akan excited, merasa senang gitu, ada teman-teman, ada yang bingung mungkin gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tetap aja dipertemenin gitu. Oke, ini ada yang nanya ke saya, bagaimana caranya bertahan di tempat kerja kalau yang sikapnya kurang bagus itu si bosnya? Wah, ini pertanyaan yang susah. Iya, kalau misalnya yang kurang bagus itu atasannya ya. Apa tuh? Sorry. Ya ini sih, kita tetap harus bisa kerja yang bagus gitu ya. Karena kan memang sih yang akan menilai atasannya gitu ya. Tapi atasan itu kadang juga kan tidak sempurna gitu kan. Maksudnya dia juga punya kekurangan atau apa gitu kan. Tapi tetap kita harus tetap kerja yang bagus gitu. Karena gimana pun walaupun dia kurang baik misalnya, tapi dia bisa lihat sebenarnya kita tuh orangnya oke gitu dalam bekerja gitu. Dan kalau dia menyebalkan, ya sudah tahan-tahan aja gitu. Kadang gini, ada orang yang kita sendiri mungkin, aduh bosnya nggak enak gitu. Ya udahlah lama-lama aku keluar gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau memang kita sudah merasa kayak ini kok pekerjaan kok begini banget misalnya.
kok kerjanya berat banget tapi istilahnya gajinya segini saja gitu. Ada yang seperti itu gitu. Ya adalah aku cari tempat lain. Oke, ya nggak apa-apa gitu. Tapi ada juga yang ya udahlah ini aku memang misalnya agak susah nih sekarang cari pekerjaan. Contohnya kemarin pandemi kan banyak yang di PHK, diberhentikan gitu ya. Orangnya emang nyebelin sih, tapi nyari kerja juga susah gitu misalnya. Ya sudah, kita bisa ya udah aku tahan dulu deh di sini gitu. Siapa tahu lama-lama apa namanya orang ini juga lebih baik gitu misalnya, atau misalnya ya sudah saya tahan di sini, yang penting saya ada pemasukan misalnya begitu. Jadi teman-teman ya sudah, yang bisa saya katakan tergantung teman-teman apakah mau memang bertahan di situ atau enggak. Nah, ada juga yang misalnya ini ya apa namanya, ya kalau dia kurang baik akan saya tegur gitu. Itu juga nggak apa-apa menegur bos gitu ya, nggak apa-apa. Tapi yang diperhatikan caranya gitu. Karena kadang gini namanya orang ya, jadi kita apa namanya berhadapan sama orang gitu kan ini. Kadang-kadang mereka punya merasa kayak aku kan bosnya, ada mungkin seperti itu gitu. Misalnya ini bosnya kurang baik ya. Terus aku kan bosnya, kamu kan bawahanku gitu. Kamu mungkin dinilai tidak terlalu tahu apa-apa gitu misalnya ya. Ya sudah, berarti kalau kita mau menegur itu harus tahu caranya gitu. Jadi misalnya harus apa ya? Jangan terlalu, iya Bapak ini gimana sih Pak? Kok nggak bisa gitu aja? Misalnya jangan seperti itu gitu. Misalnya, iya Pak, menurut saya seperti ini gitu. Jadi bahasanya tuh tetap baik dan sopan itu. Jadi walaupun istilahnya orang lain itu nyebelin, jangan sampai kita ikut nyebelin. Gitu teman-teman. Gitu, karena istilahnya gini, kita kan akan pakai, aduh, kita kan akan pakai itu ya, apa namanya? Kita kan akan pakai pengalaman bekerja kita dimanapun kita berada, gitu. Nggak cuma di perusahaan ini. Makanya itu pentingnya kita tetap punya integritas. Itu pentingnya kita tetap kerja itu dengan baik. Biar kalau misalnya kita ke tempat lain, itu tetap bagus kitanya gitu. Ataupun misalnya ke tempat lain, kadang-kadang kita kerja ke tempat itu akan minta referensi. Referensi itu apa? Referensi itu perusahaan itu akan nanya ke perusahaan sebelumnya misalnya, atau orang lain tentang kamu itu seperti apa sih dulu sebelum masuk ke perusahaan yang kamu lamar ini gitu. Nah, kalau misalnya kita terus-terusan baik kerjanya, ya sudah, orang yang ngasih referensi itu akan bilang, oh iya dia bagus kok kerjanya gitu. Gitu, walaupun istilahnya orang itu nyebelin atau gimana ya, tapi dia akan tetap bilang kalau kita tuh bagus kerjanya. Gitu. Itu pentingnya punya integritas. Begitu. Semoga menjawab ya yang tanya tadi. Oke. Wah, tidak terasa sudah mau 1 jam, kurang 2 menit saja. Iya, ini udah nggak ada yang bertanya ya. Oh, ada yang bertanya, Kak. Siapa? Tadi siapa yang bersuara? Apakah Putra atau siapa tadi ya? Oh saya, kalau atasan yang ngomong sama bos saya kayak gitu tuh, atau langsung dipecat sama bosnya langsung kan Kak? Kalau misalnya nggak, kayak tadi Kakak bilang tidak sopan cara penyampaian, kamu gimana sih, Bapak gimana sih, kata Kakak gitu, auto langsung dipecat itu kan Kak? Bisa iya, bisa tidak. Gitu. Jadi tergantung lagi, misalnya bos atasnya dia gitu kan ya. Iya, misalnya kita negor bos nih, tadi kan kayak tadi Kakak bilang kan ada yang negor itu, Heeh. kan negor bosnya, tapi cuman cara penyampaian kita tuh salah gitu. Kita langsung ngomong, oh Bapak ini gimana sih, gimana sih? Itu auto langsung dipecat atau gimana itu Kak? Bisa iya, bisa enggak. Gitu. Tergantung lagi sama bosnya gimana. Gitu. Kalau dia memang nyebelin tapi orangnya sebenarnya baik gitu ya, dalam artian dia bisa lihat kualitas kerja kita gimana gitu kan.
ya sudah mungkin dia bisa sabar-sabar aja gitu ya. Atau ke kita agak gimana tapi tetap dipertahankan gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang ya udah deh kamu nggak aku lanjut deh kamu ada yang seperti itu. Iya. Jadi itu tergantung lagi sama orangnya. Nah itulah kenapa nanti kalau kerja teman-teman harus tahu orang nggak cuman teman-teman kerja yang satu level, yang satu misalnya sesama karyawan toko misalnya atau sesama karyawan produksi gitu. Tapi atasan kita itu orangnya seperti apa? Atasannya lagi orangnya seperti apa? Itu kalau bisa harus cari tahu gitu. Jadi kita tahu gimana caranya nanti bisa menghadapi orang itu kayak gitu. Soalnya sih Bahkan kita mungkin bisa tahu istilahnya kalau kita bersikap A misalnya, nanti orang ini nih akan bersikap seperti apa ke kita gitu. Gitu. Jadi kita nggak cuman kita tahu dia bagaimana, tapi kalau kita mau misalnya mau negor, wah ini aku negornya bisa gimana ya? Apakah mending kayak kalau aku tegur biasa, dia kan biasa aja mungkin karena kita tahu oke. Tapi ada berarti kalau aku negor, aku harus negornya harus yang tetap sopan baik gitu, nggak bisa yang langsung Bapak gimana sih gitu. Gitu. Jadi kita juga bisa tahu caranya bersikap gitu. Gitu. Kira-kira menjawab Putra? belum, Kak. Itu aja sih. Oke, siap. Wah, gimana Mbak Suri? Lanjut ke Ya, sesi selanjutnya, yaitu buka kamera. iya ini sudah lewat 1 menit ya teman-teman. Jadi udah selesai ya sesi ke-8 kita ya teman-teman ya. Jadi silakan sebelum kita selesai teman-teman buka kamera seperti biasa. Sudah semua buka kamera ini? Segini aja. Oke. Kita foto ya, siap ya. Senyum semuanya. 1, 2. Oke, sudah. Saya kembalikan ke Kak Arin. Saya udah ngomong ternyata masih mute. Ya, terima kasih Kak Suri bisa di stop record juga. Nah, teman-teman setelah ini saya akan kirimkan lewat guru-guru ya ininya absensinya. Terus nanti ada post test, jadi teman-teman jawab beberapa pertanyaan gitu ya. Terus setelah itu kita akan ketemu lagi minggu depan tanggal 21 Februari hari Selasa dan tanggal 23 Februari. Itu adalah 2 sesi terakhir. 23 Gitu. Februari pas ulang tahun saya, Kak. Waduh, Putra ulang tahun, mantap. Berjalan masuki 22. Wah, sudah ya, udah 20-an umurnya. Selamat. 22 di tanggal 23 asik. 22. Sekarang Oke. 21 berjalan 22. Ini apa namanya tanggal bagus berarti 23 Februari 2023. Ya. Oke, jangan lupa ya nanti kita ketemu lagi jam 9. Kita akan membahas 2 hal. Yang pertama, hak dan kewajiban teman-teman kalau nanti bekerja, apa yang harus dilakukan, apa yang akan teman-teman dapat gitu ya kalau kerja. Terus kita juga akan bahas tentang kontrak. Kontrak itu dokumen apa sih gitu. Isinya apa aja, kenapa saya harus paham kontrak, itu akan kita bahas di minggu depan. Oke, Siap, Kak. kalau gitu terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di sini dari berbagai SLB yang sudah gabung, terus guru-gurunya juga terima kasih, tentu saja sama JBI juga terima kasih sudah menerjemahkan untuk hari ini. Baiklah, kalau gitu saya tutup dan kita ketemu lagi ya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi semua.